Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi di channel aku, Cici Arumi Channel. eh Aduh, rambutku semakin putih. Gak apa-apa lah, lupakan saja. Kemarin aku sudah pernah membahas tentang mendidik diri kita dulu ya, setelah kita punya pedoman sendiri ya, walaupun pedoman itu kan menurut masing-masing juga cara mensikapinya dan cara melakukannya ya, cara apa, maksudnya ibaratnya orang kan bisa ngomong pasti harus ada prakteknya gitu. Mungkin prakteknya juga nggak sama ya setiap orang. Yang jelas kalau kita sudah punya pedoman untuk kita diri masing-masing, bagaimana kita berbaur sama teman, bergaul, terus pasti setelah bergaul ya, kita pasti menemui berbagai macam sifat ya, sifat teman kita, sifat kita sendiri juga yang akhirnya dikenal sama temennya. Pokoknya masing-masing sifat lah ya. Jadi untuk kali ini setelah kita membahas bagaimana mendidik diri kita, terus kita sekarang dilanjutkan untuk membahas bagaimana cara menghadapi sifat-sifat sesama teman kita agar kita dalam pergaulan itu selalu selaras dan tidak ada suatu kalau perdebatan saling belajar itu pasti. Jadi untuk menghindari saya sendiri juga ya, saya sendirilah pribadi, lagi yang paling penting itu saya, karena untuk apa saya ngomong begini kalau saya sendiri dalam belajar itu belum mencapai seperti apa yang saya ucapkan. Jadi intinya teman-teman kita kan teman-teman saya ABCD itu kan punya sifat sendiri-sendiri. Ada yang sukanya menyalahkan orang, ada yang sukanya malah kadang disalahkan, dikritik malah oh makasih aku jadi kesananya lebih baik. Ada juga yang egois ya, jadi merasa bahwa kalau yang nggak sependapat dengan dia, kalau nggak seperti dia, jadi orang lain salah semua. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau menurut saya ini ya, saya kan belajar sendiri juga sih dari membolak-balikan hati saya. Orang kan kadang kalau orang Jawa mau bah polah usikeng batin itu kalau menurut saya, jadi ya pertama kita harus slow, maksudnya pikiran itu jangan kadang kan sampai keluar otot ya, kita membahas saja sampai keluar otot bahwa inilah pendapat saya lah yang paling baik. Itu setiap orang pasti seperti itulah ya, saya sendiri saja seperti itu. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita berprasangka seperti ini, oh
Ya beginilah namanya orang hidup di dunia ini, pasti nggak satu orang saja yang apa ya, setiap ABCD itu pasti punya sifat lah. Mungkin sifat itu sengaja diciptakan berbagai macam sifat agar kita bisa belajar dari satu sama yang lainnya, uh, saling tukar, ya itulah bolak-balik saling tukar ya. Terus saya menghayal seperti ini, seandainya di dunia ini misalnya setiap orang itu nggak usah berusaha udah punya uang, nggak usah mandi badannya sudah bersih, nggak usah bersuami istri kita sudah punya anak. Jadi semua digampangkan lah ya, dibikin instan semua, misalnya nggak ada namanya apa perjuangan, maksudnya baju nggak usah dicuci sudah bersih sendiri. Nah terus kalau maksudnya orang nggak usah belajar, nggak usah apa-apa sudah pinter sendiri, sudah apa nggak usah mengalami banyak masalah apa sekarang, perjalanan hidup nggak usah, wis instan lah, semua instan. Terus di mana letak kita ujian itu, berusaha kita di mana gitu. Mungkin aku berpikir langsung ke arah situ, menghayal lah, tapi ya mungkin ya lebih baik kita melebarkan pikiran sendiri untuk biar kita nggak saling cekcok sama teman, saling ingin menang, ingin sayalah yang paling. Jadi kalau seperti saya mengutarakan seperti ini, cuma kita mau berbagi, biar misalnya aku pemikirannya sampai di sini, temenku sampai setengah, sampai atas, sampai ada yang bawah, ada yang paling bawah. Nah di situ kita akhirnya saling melengkapi, jadi tukaran. Oh iya, pendapat saya mungkin menurut A mungkin iya juga sih ya, menurut B mungkin boleh juga seperti itu, tapi alangkah baiknya kalau lebih baik seperti ini. Nah ditambah lagi, akhirnya jadi kuat, jadi suatu apa, kalau kita ngumpul ya kita berarti paling enggak kita menghasilkan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi kita semua gitu. Jadi kalau aku melihat kadang menemui orang bilang ini, orang kok iso ngono yo, orang kok begitu, maunya gini, masa begini, masa begitu. Nah itulah sifatnya manusia, jadi kita cukup kita sikapi dengan baik saja lah ya. Karena kalau menurut saya sendiri ya, kalau misalnya aku mau memperhatikan ABCD, saya perhatikan dia kok sifatnya gini ya, itu kok sifatnya gini ya, terus aku sibuk, akhirnya fokus saya itu nggak fokus sama diri saya sendiri, sampai lupa harus diri saya sendiri itu harus apa yang harus diperbaiki, sampai lupa karena saya selalu sibuk memperhatikan sifat-sifat orang gitu. Begitu menurut saya sendiri ya, barangkali mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya, walaupun mungkin untuk si A, si B, si C dan seterusnya mungkin perlu ditambahin, perlu di apa ya, yang salah dari saya dibetulkan, ditambahin agar lebih baik dan lebih baik lagi
Mungkin kira-kira begitu, lebih baik itu seperti itu ya. Kalau kita melihat orang yang sifatnya wah orang ini gini 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 sampai aduh, kita saja membicarakannya sampai asik sekali ya, sampai apa ya, kasihan sama, mungkin dia punya sifat seperti itu mungkin karena dia ada beberapa unsur ya, bisa kita mungkin karena dia belum ngerti atau tentang sikap, atau mungkin dia belum begitu melebarkan nalarnya sedikit lah maksudnya, terus egonya terlalu dikedepankan. Pokoknya setiap manusia itu beda sekali versinya, maksudnya seperti saya ngomong gini, pasti cara daya tangkapnya, penyerapannya, penerimaannya itu pasti akan bertentangan dengan mereka juga. Jadi makanya saya selalu melebarkan nalar saya, pikiran saya, ego saya, selalu saya berusaha saya kendorkan supaya semuanya bisa berjalan, berteman dengan baik, dan membuahkan sesuatu ide-ide baru dari kumpulan-kumpulan mereka dijadikan satu, kemudian menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat dan apa ya, pokoknya bermanfaat lah ya. Kalau kita mau sedikit jelimet gitu, jangan berpikir satu saja. Jadi sekali apa yang kita lihat langsung merah, langsung nggak mau hijau lagi. Tidak, itu perlu digali. Kenapa dia seperti itu? Kenapa mereka seperti itu? Kenapa? Dan kenapa? Alangkah baiknya kita bicarakan, kita saling melengkapi, saling kita pecahkan dengan hati yang lapang. Kemudian kita juga akan mendapatkan, walaupun mungkin itu orang sifatnya jelek, dia di sisi lain punya ilmu yang kita nggak tahu. Dia pasti punya di sisi yang selain jelek itu, dia pasti punya pengalaman, entah itu pengalaman dari segi apa, pasti dia punya yang kadang kalau dia katakan, dia ucapkan, dia utarakan, mungkin untuk seperti saya yang seolah-olah saya pintar bicara ya, setelah dia punya masukan apa, mungkin juga masuk juga untuk diri saya yang saya tidak punya, yang saya tidak ada di nalar saya, di kehidupan saya. Jadi kita tukaran pikiran. Begitulah. Setuju nggak kalau kita ambil jalan seperti itu? Yuk kita belajar terus dan belajar terus. Sudah ya, nanti disambung lagi kalau kita punya hayalan lagi. Itu yang keluar juga hayalan dan apa ya, kadang orang itu kan bicara sendiri, dijawab sendiri, itulah yang keluar. Ayo kita belajar, dan belajar terus. Masih banyak sekali yang kita belum tahu, ayo kita belajar. Ya sudah, sekian dulu ya. Lain kali maksudnya nanti ada nextnya lagi. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.